Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Nur Aini. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan pola dan nanti juga akan dilanjut dengan materi teknologi menjahit dengan saya lagi, juga dengan Ibu Awalia. Untuk pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi pembuatan pola, kita akan belajar mengenal alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembelajaran pembuatan pola. Nah, untuk itu di sini di depan ini saya sudah siapkan alat-alat yang wajib kalian tahu dan kalian punya untuk mendukung pelajaran kita nantinya. Ini adalah buku kostum. Jadi Anda harus memiliki ini, buku kostum ini yang akan nanti kita gunakan untuk membuat pola. Nah, di dalam buku kostum ini, jadi agak berbeda dengan buku yang lain kalau kita buka. Nah, di sini ada satu halaman yang kosong dan sebelahnya adalah satu halaman bergaris untuk memberi keterangan. Jadi halaman yang kosong ini nantinya akan digunakan untuk menggambar pola, sementara di halaman yang bergaris ini nanti akan kita gunakan untuk memberi keterangan pola. Ya, seperti ini bukunya, dan ini Anda harus juga siapkan untuk di pembelajaran pola. Berikutnya, setelah buku kostum, di sini ada juga adalah skala. Skala ini digunakan untuk nanti pengganti pita ukur atau penggaris untuk di pembuatan pola. Ya, ada buku kostum, ada satu paketnya adalah ada skala. Berikutnya, alat yang lainnya lagi yang digunakan ada pita ukur. Ya, seperti ini, pita ukur atau meteran atau metlin, ini yang digunakan, yang akan kita gunakan untuk mengukur dan pembuatan pola. Berikutnya ada penggaris siku dan penggaris panggul. Ini nanti akan kita butuhkan juga untuk membantu pembuatan pola besar. Nah, selain ada yang besar, ada juga untuk penggaris siku ada yang kecil. Ya, ini bentuknya sama, cuman bedanya yang satu ukuran besar, yang satu ukuran kecil. Untuk yang ukuran kecil ini nanti akan kita gunakan untuk pembuatan pola skala kecil di buku kostum. Ya, ini untuk membantu garis ketika kita membuat pola di buku kostum. Berikutnya, alat yang lain lagi untuk pembuatan pola ada pensil, penghapus tentunya, ballpoint, dan pensil merah biru. Nah, ini kita gunakan semua untuk membuat pola. Kenapa harus ada merah biru? Kenapa ada pensil? Karena kita akan membuat pola yang seperti ini. Jadi kita butuhkan ada pensil merah biru untuk memberi warna tanda pola bagian depan dan tanda pola bagian belakang seperti ini. Berikutnya, nah, selain buku, selain kertas HVS, kita juga butuh adanya kertas doslak, ya, kertas doslak merah biru. Ini untuk membantu kita menjiplak pola untuk pola yang seperti ini. Ini nanti akan kita pelajari pembuatan pola, dan untuk kertas doslak ini membantu kita untuk membuat jiplakan pola. Berikutnya ada lagi kertas, ini kertas pola. Kertas buram besar, ini digunakan untuk membuat pola besar. Nah, nanti ini untuk kertas buram kita akan sediakan dari sekolah. Berikutnya ada kertas payung besar juga. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pembuatan pola besar atau juga untuk kita butuhkan untuk membuat rancangan pola seperti ini atau rancangan bahan. Ya, seperti ini contohnya. Rancangan bahan itu apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi setelah kita belajar cara pembuatan pola. Berikutnya, nah ini tadi adalah alat-alat yang digunakan, yang biasa digunakan untuk pembuatan pola. Berikutnya, alat ukur. Ini ada pattern. Fungsinya untuk apa pattern? Pattern adalah untuk memberi tanda pada bagian-bagian tertentu tubuh atau manekin agar posisi garis tubuh
tampak jelas dan tepat posisinya. Ini hanya untuk membantu ketika kita melakukan pengukuran tubuh. Berikutnya, mekeran pasti. Tadi selain untuk membuat pola, kita ukur, ini digunakan untuk mengukur tubuh customer atau model. Berikutnya, kalau tadi alat untuk pembuatan pola, berikutnya adalah alat untuk memindahkan pola. Nah, alat untuk memindahkan pola, kalau kita sudah buat pola kecil, kemudian dibuat pola besar, dan pola besar itu dipotong menggunakan gunting khusus ya, guntingnya gunting kertas. Jadi ada 2 gunting di sini, ada 2 gunting yang besar dan yang kecil. Untuk gunting yang besar ini kita gunakan untuk memotong bahan atau kain khusus. Jadi hanya digunakan untuk bahan saja, jangan digunakan untuk yang lain. Berikutnya ini gunting untuk gunting kertas ketika kita butuhkan untuk memotong pola atau yang lainnya. Kemudian setelah pola dijadi kemudian akan dipindahkan ke bahan, kita butuhkan yang namanya karbon. Ini untuk menduplikat pola atau memindahkan garis pola. Kertas karbon dan radar. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pola. Selain itu juga kita butuhkan adalah jarum pentul untuk meletakkan pola, jarum pentul, dan ada juga pemberat. Ini adalah pemberat agar posisi pola tidak bergeser ketika kita mau memotong atau meletakkan pola pada bahan, atau juga memastikan bahan atau kain itu tidak bergeser ketika kita akan memotong bahan. Nah, ini saya perkenalkan juga untuk radar. Itu ada 2 jenis radar ya. Ada radar yang bergerigi, ada radar yang halus. Kenapa harus ada 2 jenis? Ini tergantung jenis bahan yang akan kita gunakan. Sama-sama bisa digunakan untuk memindahkan garis pola, hanya saja disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan ketika dipotong seperti itu. Berikutnya, kalau tadi ada gunting potong dan gunting potong bahan dan gunting potong kertas, ini ada gunting kecil, fungsinya untuk memotong benang. Gunting kecil untuk memotong benang. Jadi perlu Anda ketahui, ini adalah 3 gunting yang wajib kita punya, yaitu gunting untuk memotong bahan, gunting untuk memotong kertas, dan gunting untuk memotong benang. Berikutnya lagi ada alat kecil ya. Ini fungsinya adalah untuk membantu menjahit ketika ada jahitan yang salah. Ini disebut dengan peledel.